Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Janji yang Tertinggal. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke guys, kali ini percakapan antara Sela dengan Kakak. Sela dengan Kakak itu dilakukan di jam 23.35. Nah, ini udah hampir tengah malam guys. Oke, dimulai dari Sela dulu ya guys. Kak, lagi di mana? Di rumah teh. Baru mau tidur. Tumben ngechat malam banget. Sendirian? Iya, kenapa emangnya? Tadi di tongkongan kok langsung cabut? Oke, berarti ini sebelumnya itu Sela dengan Raka ini sempat nongkrong bareng, cuman Selanya pergi duluan guys. Raka, inget kan janji tadi sore? Loh, janji apa ya guys ya ini? Janji yang mana? Kata Raka. Yang katanya kalau ada apa-apa suruh jemput. Oke, berarti ini Raka pernah janji sama Sela kalau misalnya Sela ini ada apa-apa minta jemput sama si Raka ini guys. Iya, jemput aku sekarang Kak, tolong. Sekarang? Ini udah hampir jam 12 malam teh. Ya juga sih, susah juga kalau misalnya disuruh jemput di tengah malam lagi guys. Hujan juga di luar. Nah, plus hujan. Tadi di mana? Sama Anton. Jangan sebut nama itu. Dia jahat. Dia nggak mau tanggung jawab. Oh my god. Berarti ini Anton ini pacarnya Sela. Dan dia nggak mau tanggung jawab. Nah, kalau nggak mau tanggung jawab ini biasanya hah? Maksudnya? Tadi beneran hamil? Nah kan, oke, berarti Sela ini lagi posisi hamil. Kemudian pacarnya Sela, Anton, ini nggak mau tanggung jawab guys. Aku takut, aku kedinginan. Sherlock, sekarang teh aku ajak anak-anak lain ya, kita samperin si Anton. Jangan datang sendirian, tolong. Kalau rame-rame aku malu, kata Sela. Aku di dekat Sungai Gutik. Ini kalau misalnya Kakak pergi sama teman-temannya nanti ketahuan dong kalau Sela itu posisinya lagi hamil. Di kebun sayur yang banyak rumputnya, yang banyak rumput tingginya. Teh, aku udah di jalan, tapi kok jalannya gelap banget ya. Lampu motorku kayak redup. Terus aja Kak, ikutin insting kamu. Aneh banget. Perasaan aku tadi lewat sini, tapi kok balik lagi ke pohon besar yang sama. Oh my god, ini udah mulai gangguan ya guys ya. Karena setiap Kakak pergi, dia melewati tempat yang sama secara terus menerus. Patokannya itu di pohon besar. Soalnya dia bilang, kok balik lagi ke pohon yang besar yang sama, dia bilang gitu ya. Kamu udah deket, aku bisa dengar suara motor kamu. Serius, aku aja gak dengar suara apa-apa. Selain hujan, sepi banget teh. Coba lihat ke arah sungai, ada cewek berdiri kan? Mana? Gak ada siapa-siapa, kata Kakak. Oke, berarti ini posisinya Sela lagi di sungai kayak loh. Kok bisa dia di sungai? Kenapa dia tidak nunggu di tepi jalan kayak gitu? Mana? Nggak ada siapa-siapa, kata Kakak. Cuma ada garis polisi warna kuning di pohon. Garis polisi warna kuning di pohon. Teh, kok ada garis polisi di sini? Ada kejadian apa? Kata Raka. Oh, Sela mengirim voice note ya guys ya. Ini kok tiba-tiba
pas banget Sela itu minta jemput di posisi yang ada garis polisinya. Ada kejadian apa guys? Teh, suara teteh kenapa gitu? Kenapa nggak nolongin? Maksudnya apa teh? Jadi voice note Sela itu kayak bilang, kenapa nggak nolongin? Nolongin apa? Kan itu kakak udah jemput guys. Udah jemput dan udah mau nolongin Sela. Maksudnya apa teh? Teteh jangan nakut-nakutin. Kak, kamu telat. Telat gimana? Kan dia langsung OTW ya guys. Aku udah di lokasi ini. Aku teriak-teriak nama teteh. Dia bilang. Ini apa ya maksud Sela? Kayak misalnya, kenapa kamu gak nolongin? Terus kayak kamu telat. Terus ada garis polisi dan Sela berdiri di samping di sungai gitu guys. Kenapa kemarin pas aku telepon berkali-kali kamu gak angkat? Aku sakit, demam tinggi teh. Aku gak pegang HP. Sumpah, kata Raka. Jadi kemarin Sela sempat nelpon Raka. Cuman Raka itu gak respon guys. Dia lagi sakit, lagi demam tinggi gitu ya guys. Dia nggak megang HP. Kalau dia megang HP pasti diangkat dan dibantu gitu ya. Gara-gara kamu nggak angkat, Anton jadi berani. Dia bawa teman-temannya. Sakit kah? Badanku dipukul, kakiku dipatahin. Oh my god. Jadi Anton ini sama teman-temannya itu mukulin si Sela, plus kakinya dipatahin. Oh my god guys, serem banget. Teh, jangan ngomong gitu. Teteh di mana sekarang? Aku bawa senter nih. Coba lihat ke bawah kaki kamu, di balik rumput yang ketutup seragam sekolah. Merinding, sumpah. Teh, ini nggak lucu. Aku nemu seragam, tapi kok ada mayat di sini? Teh, ini teteh. Oh my god, kalau misalnya itu yang kebaring. Oke, kalau misalnya ternyata yang baring itu adalah Sela gitu guys. Tapi kenapa mukanya udah hancur? Ini udah bau banget. Ini bukan bau kejadian malam ini teh. Emang bukan malam ini. Aku udah di sini dari hari Jumat. Yang kamu chat dari tadi itu bukan aku yang hidup. Oh my god, berarti Raka ini lagi chat sama Sela yang udah kebaring, dipukul sama Anton guys, yang udah mati gitu. Oh my god, gak mungkin kita lagi chatan. Teteh lagi ngetik sekarang. Lihat HP yang dipegang mayat itu kah, katanya. HP-nya nyala. Nama Raka di layar chatnya. Oh my god, serem banget guys. Ini ternyata Selanya udah mati beberapa hari yang lalu. Dan mayatnya itu masih di sungai. Makasih ya udah nempetin janji buat jemput. Sekarang temani aku di sini biar aku nggak kedinginan lagi. Jadi ini Sela ini minta ditemenin sama Raka. Teh, ada orang di belakangku. Itu Anton sama teman-temannya. Mereka bawa balok. Teh, tolong. Oh my god, ini serem banget guys ya. Kita punya pacar, terus kita dihamili, dan pacar kita nggak tanggung jawab. Kemudian pacar kita dan bawa teman-temannya untuk bunuh kita. Dipukul, kemudian dipatahin kakinya. Ya ampun, tragis banget ini nasib Sela. Dan Raka yang niatnya ngebantu, tapi malah ikut juga dipukul sama Anton. Dan ternyata Anton ini udah mantau si Raka ini ya guys ya. Akhirnya bener-bener ditemenin. Raka dan Sela itu benar-benar mati saat itu juga. Nantikan episode selanjutnya, tetap di chat terakhir.